Upacara pengambilan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Angkatan tahun 2019 di lingkungan UPN Veteran Jakarta dimulai. Rektor UPN Veteran Jakarta memasuki tempat upacara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Pembacaan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Fakta Integritas. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 212 berturut-turut sampai dengan nomor 249 UN 610 HK 02 2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dengan jabatan dosen atau tenaga kependidikan di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. Kesatu,
terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 mengangkat menjadi pegawai negeri sipil sebagaimana nama pada masing-masing nomor keputusan dengan nomor induk pegawai, tempat tanggal lahir, pangkat, golongan ruang, masa kerja golongan, gaji pokok, dan jabatan sebagai dosen atau tenaga kependidikan di UPN Veteran Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021 atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Rektor UPN Veteran Jakarta, tertanda Erna Hernawati NIP 1961411989032001. Daftar nama pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut. 1. Santika Sari SCMT NIP 1992-0301-209-03-2019. 2. Histi Al-Hasmi Hidayatur Rahman STMT NIP 1993-111420-1903-1014. 3. Dr. Rahma Rufaida Susetio NIP 1992-114201-903-2020. 4. Dr. Bintang Bayu Aryandi NIP 1988-070520-1903-1013. 5. Dr. Rian Herardi SPPD NIP 1987-011320-1903-1004. 6. Dr. Muhammad Ibnu Khaldun NIP 1993-0222-019-03-1007. 7. Eldisa Puji Rahmi Esparm MSc NIP 1989-06-00-209-03-202. 8. Anwar Ilmar Esos MIP NIP 1987-042920-1903-1008. 9. Pinta Sevilla SIP MIKOM NIP 1992-0613-2019-03-2022. 10. Garcia Krisnando Nathanaya Esos MSc NIP 1989-0223-2019-03-1010. 11. Irfan Ripai Sutowo SE MSI NIP 1989-01-2018. 12. Nes Mareta Dea Rosalin Eskep Nkep NIP 1991-0324-019-03-204. 13. Cahya Harin Herbawani Eskep MBD MKM NIP 1992-0302-019-03-2022. 14. Nes Nurmayansa Vidya A MKep SB Kepkom NIP 1988-072072019-03-2010. 15. Eko Prabowo Esvis MIS NIP 1989-0403-201-903-1015. 16. Utami Wahyuningsih Sarjana Gizi MSI NIP 1991-04-2019-03-217. 17. Muhammad Nur Hasan Syah SGC MKes NIP 1988-0816201903-1012. 18. Neslaksita Barbara Eskep MN NIP 1990-723-201-932-016. 19. Farahdina Bakhtiar SFP Visio MSc NIP 1990-0123-2019-03-2015. 20. Ayla Kamilia Fitri MPH SKM NIP 1988-0515-2019-03-2016. 21. Nesbiah Tika Anggraini MKep NIP 1992-03102-019-03-2019. 22. Desta Sandia Praspita Eskom Mkom NIP 1987-1203-2019-03-1010. 23. Cita Resmi
Widoretno Putri SHMH NIP 198900201 9032013 24 Aji Lukman Ibrahim SHMH NIP 19928070801903100 25 Rosalia Dika Agustanti SHMH NIP 19940525201903203 26 Rianda Dirka Resa SHMH NIP 1993102011031003114 27 Ali Imran Nasution SHMH NIP 199010311 28 Dian Federita Pratiwi SHMH NIP 1991112062019032022 29 Dewi Darmastuti SEMSAK NIP 1980912012019032013 30 Lili Puspitasari SEIME NIP 19930320201903201 31 Prima Dwi Priyatno BAME NIP 19811112019031007 32 Agus Maulana SPD MSAK NIP 1990808200119031020 33 Matsila Widya Pratama Ahli Madya NIP 19903032019 34 Andika Kusuma Wardana Eskom NIP 199082019031021 35 Putu Prajna Kaisa Putra SPSI NIP 199502201903100 36 Arfiari Meirifara Widyarjo SH NIP 19908082019032003 37 Ratna Wulandari SHK NIP 1990319032026 38 Muhammad Rizki Eskom NIP 19930032019031011 Pembacaan fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama sebagaimana tersebut dalam keputusan Mendikbud, NIP sebagaimana tersebut dalam keputusan Mendikbud, jabatan sebagaimana tersebut dalam keputusan Mendikbud, menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan 1. Menjalankan tupoksi secara maksimal dan memberikan layanan terbaik excellent kepada seluruh pemegang kepentingan stakeholder melalui pemahaman lingkungan lingkup tugas dan melalui penguasaan teknologi informasi. 2. Sanggup menjaga target kinerja yang ditetapkan dan bersedia dievaluasi serta menerima konsekuensi akibat hasil evaluasi yang tidak memenuhi standar ditetapkan. 3. Menjadi panutan, role model dalam menjalankan budaya kerja pikir. 4. Patuh terhadap aturan yang berlaku, memegang teguh rahasia institusi dan jabatan, serta setia dan taat kepada pimpinan dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh bertanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun ketika saya tidak menjalankan pernyataan di atas. Jakarta 1 Februari 2021 yang membuat pernyataan sebagaimana tersebut dalam keputusan Mendikbud. Pembacaan selesai. Pelantikan oleh Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 212 berturut-turut sampai dengan nomor 249 tahun 2021 pada hari ini Senin tanggal 1 Februari tahun 2021 saya Erna Hernawati Rektor UPN Veteran Jakarta
secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pegawai negeri sipil dalam jabatan dosen atau tenaga kependidikan di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan ridho dan barokahnya kepada kita semua. Amin. Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil oleh Rektor. Rohaniawan menempatkan diri. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama saudara? Untuk yang beragama Islam dan Kristen, secara bersama-sama menirukan kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Hindu menirukan kata-kata saya. Om Atta Parame Wisisa, saya bersumpah. Secara bersama-sama semuanya menirukan kata-kata saya. Bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Bagi yang beragama Kristen menirukan kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniawan berkenan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara Sumpah Janji dilanjutkan penandatanganan fakta integritas. Perwakilan dosen yang kami sebut namanya dimohon tampil ke depan. Desta Sandhya Prasvita, Eskom Mkom. Vinta Sevilla, SIP MIKOM. Perwakilan tenaga kependidikan, Andika Kusuma Wardana, Eskom. Arfiari Meirifara Widiarjo, SH. Mohon saksi mengambil tempat.
Rektor, saksi, dan PNS pengambil sumpah kembali ke tempat. Sambutan Rektor. Ya. Yang saya hormati, seluruh jajaran pimpinan UPN Veteran Jakarta, Bapak Ibu hadirin sekalian, kepada yang saya hormati para rohaniawan, dan yang saya banggakan para PNS Angkatan tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini masih pagi-pagi, soalnya jamnya itu 6:30 ya Pak Har. Jadi pagi ini ini sudah 11:30, di UPN masih pagi. Saya bisa menyaksikan kembali pengambilan sumpah dari Pegawai Negeri Sipil Angkatan tahun 2019 di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Tadi disampaikan sebanyak 38 orang ya Pak Har. Alhamdulillah UPN Veteran Jakarta, sebetulnya ini teman-teman ini sudah lama ya, ada di UPN Veteran Jakarta dari tahun 2019 ya Pak, baru dilantiknya 2021. Jadi ini sebetulnya bukan orang baru di UPN Veteran Jakarta, tetapi tentunya ini adalah hari di mana Bapak Ibu sekalian secara resmi dari calon pegawai negeri sipil disahkan oleh kementerian menjadi pegawai negeri sipil. Artinya Bapak Ibu hari ini telah resmi menjadi status sebagai pegawai negeri sipil tetap dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi di dalam sumpah juga mungkin tadi pagi Pak Warek II juga sudah menyampaikan berbagai arahan, rasanya itu sudah cukup menjadi bekal Bapak Ibu semua untuk kembali bertugas dengan status sebagai pegawai negeri sipil, menjalankan tugas pokok masing-masing, baik sebagai dosen maupun sebagai tenaga kependidikan. Nah, di dalam sumpah ini sepertinya semua sudah tercakup bahwa kita sebagai pegawai negeri sipil intinya adalah kita selalu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini adalah sesuai dengan amanah kampus kita, yaitu kampus bela negara. Begitu juga di sana senantiasa menjunjung tinggi kehormatan, menjaga rahasia dan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat untuk kepentingan negara. Saya rasa semua sumpah ini adalah sudah mencakup apa yang dibutuhkan oleh institusi, khususnya UPN Veteran Jakarta. Hanya tinggal barangkali yang saya ingin selalu ingatkan ketika kita mengambil sumpah. Sumpah ini adalah ketika kita ucapkan bukan sumpah kepada diri kita sendiri, bukan sumpah kepada pimpinan UPN Veteran, juga bukan sumpah kepada Pak Menteri atau kepada Presiden, tetapi sumpah yang baru saja Bapak Ibu ucapkan adalah sumpah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini adalah betul-betul satu janji kita terkait dengan apa yang tadi disampaikan dalam sumpah kepada Yang Maha Tinggi. Jadi saya berharap bahwa sumpah ini akan mengikat kita selama kita bekerja. Tanpa pengawasan, tanpa kontrol pun, maka sumpah itulah yang akan selalu mengawasi kita agar kita bisa menjadi pegawai negeri sipil seperti yang diucapkan tadi. Rasanya dengan seluruh pegawai negeri sipil, khususnya di UPN Veteran Jakarta, apabila seluruhnya komitmen terhadap sumpah yang dinyatakan tadi, saya kira UPN Veteran Jakarta akan cepat berkembang. Dengan penambahan PNS sebanyak 38 orang ini, saya berharap betul UPN Veteran Jakarta ini harus ada perubahan yang signifikan. Bapak Ibu mungkin akan saya sampaikan terkait dengan
Saya tidak lagi bicara terkait harus apa dosen, harus apa tenaga kependidikan, tetapi saya ingin menyampaikan terkait dengan kondisi UPN saat ini. Kondisi UPN saat ini 2021 adalah UPN yang statusnya sudah berubah dari 2014 hampir masuk 7 tahun sebagai perguruan tinggi negeri. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat bagaimana keberadaan UPN ini ketika Bapak Ibu bergabung di kampus kita. Tentunya kalau kita bandingkan dengan PTN-PTN lain yang sudah lebih dulu ada dibandingkan UPN Veteran Jakarta, tentunya kalau kita melihatnya adalah ke atas, tentunya kita masih jauh dari yang kita harapkan. Dalam dunia pendidikan tentunya kita harus melihat kepada benchmarknya, kepada perguruan tinggi yang sudah mapan. Karena itulah yang diharapkan oleh para mahasiswa kita. Mereka tidak akan mengharapkan ketika masuk UPN Veteran Jakarta bahwa UPN ini adalah PTN baru. Jadi mereka bisa mentoleransi, menerima seadanya. Jadi yang selalu kita ingin sampaikan, bahkan ada di dalam tambahan setiap ada sumpah, sekarang ada fakta integritas. Bahwa yang pertama itu adalah akan memberikan layanan yang excellent. Jadi pelayanan yang prima kepada khususnya stakeholder kita adalah mahasiswa. Sehingga ini barangkali tugas yang harus kita sama-sama lakukan, bagaimana kita memberikan kepuasan kepada mahasiswa secara maksimal. Nah, UPN Veteran Jakarta ini dengan kondisi yang 7 tahun ternyata juga cukup sulit untuk bisa bergerak cepat ketika UPN Veteran Jakarta menghadapi berbagai permasalahan di dalam pengalihan status. Ketika kita PTS, maka di sana ketika masuk PTN ada status aset yang masih baru saja selesai di tahun 2020 akhir. Status aset tanah ini masih tetap di Kemenhan, sehingga inilah yang membelenggu UPN Veteran Jakarta untuk melakukan pengembangan khususnya sarana dan prasarana. Selama 6 tahun sampai dengan 2020 kita belum pernah mendapatkan bantuan sarana prasarana seperti halnya PTN-PTN lain. PTN-PTN yang sudah mampu sekalipun seperti UI, UGM sampai dengan saat ini mereka masih mendapatkan bantuan dalam bentuk sarana prasarana yang jauh jumlahnya. Sementara UPN Veteran Jakarta karena masih ada status terkait dengan status tanah, maka sampai dengan tahun 2020 ini kita belum mendapatkan bantuan dalam bentuk sartas. Nah, alhamdulillah dengan status sekarang saya ada UPN Veteran Jakarta memiliki tambahan 38 PNS resmi, status tanah sudah selesai. Jadi alhamdulillah awal tahun 2020 atau akhir tahun 2020 mengawali tahun 2021 masalah aset tanah sudah selesai ke Kemendikbud. Artinya apa? Artinya bahwa kita sekarang punya kesempatan sama dengan perguruan tinggi lain untuk menerima bantuan-bantuan hibah dalam bentuk pengembangan sarana prasarana maupun SDM. Sebagai salah satu capaian ketika status tanah selesai, maka kita sekarang alhamdulillah di tahun 2021 kita mendapatkan bantuan sarana prasarana dalam bentuk pembangunan gedung kuliah untuk Fakultas Kedokteran di kampus 2 di Limo sebanyak 8 lantai dengan nilai total dengan alat adalah 68 miliar ya Pak. Ini adalah bantuan yang pertama yang diterima oleh UPN. Setelah kita mengajukan 2016 kita ajukan bantuan dan selalu ditolak. Jadi baru tahun ini kita alhamdulillah pemerintah memberikan bantuan sarana prasarana gedung. Jadi selama ini gedung-gedung yang dibangun oleh UPN Veteran Jakarta lebih ke menggunakan dana-dana PNBP-nya. Jadi bersumber dari UPN sendiri. Selanjutnya mudah-mudahan langkah berikutnya adalah mungkin Bapak Ibu bisa melihat atau belum pernah merasakan wisuda. Wisuda selama sekian puluh tahun, 58 tahun kita wisuda. Selalu kita lakukan wisudanya adalah di gedung yang menyewa karena kita praktisnya belum punya gedung untuk wisuda. Alhamdulillah kita sudah punya tanah sebanyak kecil 2.300 meter, tetapi itu cukup untuk kita membangun gedung wisuda beserta dengan gedung-gedung perkuliahan.
Ini sudah kita ajukan, mudah-mudahan saja gedung sebanyak berapa lantai Pak? 8 lantai juga, karena kita maksimal 8 lantai ya di daerah ini. 8 lantai juga kita ajukan ke kementerian untuk mendapatkan bantuan di tahun 2022. Dengan catatan tentunya 2021 amanah untuk pembangunan berjalan lancar, maka tahun 2022 semoga bangunan gedung wisuda beserta dengan ruang perkuliahan bisa juga diberikan pendanaan untuk pembangunan tahun 2022. Nah, saya ingin menyampaikan ini bahwa ketika Bapak Ibu sekarang dari tahun 2019 sampai dengan 2021 ini mungkin merasakan banyak hal yang UPN Veteran Jakarta ini masih belum seperti yang diharapkan oleh Bapak Ibu ketika masuk mungkin ya, dan pastinya itu juga belum sesuai dengan yang diharapkan oleh para mahasiswa. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi saat ini UPN Veteran Jakarta terkait aset sudah selesai, lalu juga masalah SDM dengan teman-teman non-PNS yang selama ini terus menjadi tertunda statusnya. Teman-teman non-PNS kita adalah salah satu dampak dari penegrian yang mudah-mudahan saja insya Allah, mohon doanya untuk semua teman-teman kita yang non-PNS ini yang sudah bergabung dengan UPN Veteran Jakarta dari sudah 20 tahun yang lalu, mereka akan bisa selesai tahun ini. Sehingga masalah aset dan SDM dari UPN Veteran Jakarta mudah-mudahan selesai untuk tahun 2021. Jadi 2021 saatnya bagi Bapak Ibu untuk bergerak cepat karena sudah tidak ada lagi seharusnya kendala. Nah, semua ini tentunya tidak bisa hanya diharapkan dari pimpinan. Keberlanjutan dari satu perguruan tinggi lebih banyak ditentukannya adalah yang utamanya ujung tombaknya adalah dosen. Jadi bagaimana dosen-dosen inilah yang memberikan kepuasan kepada mahasiswa. Nah, ini tentunya hanya bisa dicapai ketika dosen itu mau berkembang. Nah, saya kira eranya untuk dosen 2021 ini tidak seperti zaman dulu. Ketika kita sulit sekali untuk memperoleh gelar S3, ketika kita sulit untuk melakukan penelitian, sekarang semua terbuka lebar tanpa harus menunggu kemampuan internal dari perguruan tinggi, khususnya UPN Veteran Jakarta. Untuk penelitian kita punya alokasi dana 15 miliar. Dengan status kita sebagai LPPM-nya adalah utama, klaster utama. Kita punya kuota 15 miliar yang tidak pernah bisa terserap. Terakhir kemarin terserap hanya di bawah 1 miliar. 14 miliar kita tidak terserap, karena apa? Karena memang kualifikasi dosen-dosennya tidak memenuhi syarat. Ada yang memenuhi syarat tidak cocok dengan kualitas dari yang diinginkan oleh DRPM. Jadi dari sisi penelitian Bapak Ibu tidak perlu ada kendala bahwa tidak diberikan dana penelitian karena dana DRPM masih berlimpah ruah yang belum pernah bisa diserap oleh UPN Veteran Jakarta. Kalau hanya mengharapkan dana internal tentunya tidak akan memuaskan. Karena dana internal ini sangat sedikit kalau dibandingkan dengan kebutuhan dosen sebanyak 406 dosen saat ini. Tentunya tidak akan cukup untuk bisa membiayai penelitian-penelitian sesuai dengan kebutuhan dari dosen-dosen. Sehingga dosen-dosen inilah yang harus berusaha untuk memanfaatkan dana penelitian dari eksternal. Dan itulah yang akan mengangkat nilai akreditasi dari perguruan tinggi, karena salah satunya adalah nilai tinggi dari penelitian dosen kalau dia memanfaatkan dana eksternal. Pemanfaatan dana internal nilainya paling rendah. Sehingga inilah mungkin yang saya harapkan untuk bantuan dari Bapak Ibu ini. Dan saya melihat alhamdulillah sepertinya sudah banyak juga dari teman-teman angkatan 2019 ini, para dosen yang sudah menghasilkan publikasi-publikasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan penetapan hari ini bisa lebih produktif lagi. Nah, begitu juga mungkin terakhir saya menyampaikan bahwa kita ini adalah satu organisasi. Jadi kita tidak mungkin bisa maju sendiri, termasuk dosen. Tidak mungkin dosen itu hanya bisa maju sendiri lalu mengangkat nama institusi. Ini harus sama-sama bergerak. Bahkan bergerak tidak hanya secara internal UPN, tetapi bergerak kalau Pak Menteri sekarang mendorongnya adalah dengan mendorong seluruh dosen memiliki rekognisi di luar institusinya sendiri. Juga mendorong
dosen-dosen untuk bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen dari perguruan tinggi negeri lain. Tidak hanya negeri ya, dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi itu salah satu indikator kinerja utamanya adalah seberapa banyak dosen yang melakukan tridharmanya dengan perguruan tinggi lain. Jadi ini yang belum pernah menjadi ukuran sebelumnya. Pak Menteri memberikan salah satu indikator utama kepada seluruh PTN adalah seberapa banyak, seberapa persen jumlah dosen yang memiliki kolaborasi tridharmanya dengan perguruan tinggi yang lain. Sehingga ini tentunya menjadi peluang untuk para dosen untuk segera mencari teman-teman kolaborasi baik di dalam maupun di luar negeri sebagai bentuk kontribusinya untuk UPN Veteran Jakarta. Dan sekaligus juga saling bekerja sama untuk sama-sama membantu capaian kinerja UPN. Jadi begitu juga untuk Tendik dari tenaga kependidikan, ini tentunya adalah yang mendukung utamanya untuk para dosen bisa bekerja maksimal. Jadi para Tendik yang baru dilantik saat ini, tolong berikan layanan-layanan yang memang memberikan kemudahan-kemudahan kepada para dosen. Semakin puas para dosen, mungkin itulah sebagai kinerja maksimal dari para Tendik. Nah ini semua kita lakukan kerjasama, baik Tendik, dosen maupun mahasiswa adalah menjadi satu kesatuan yang kita sama-sama mensukseskan UPN Veteran Jakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat dengan resmi menjadi pegawai negeri sipil. Mari kita sama-sama memberikan kontribusi konkret untuk UPN Veteran Jakarta dan khususnya untuk juga negara Republik Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Sami', ya Basir. Hati kami semua berbisik dengan tulus dan ikhlas kehadirat-Mu. Memanjatkan doa, memohon pinta, bersyukurlah segala rahmat karunia-Mu. Pada acara pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil angkatan tahun 2019 di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Ya Allah, berikanlah kemampuan untuk bersyukur segala rahmat nikmat karunia-Mu. Ya Allah, ya dari Tuhan pengatur alam semesta, kami menyadari bahwa sumpah janji adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam firman-Mu yang suci, Engkau menyampaikan, wa awfu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, karena semuanya janji tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk bisa memikul amanah ini, menjadikan tempat kami bekerja jadi lebih baik. Ya Allah, ya Qawi ya Matin, Engkau yang Maha Kuat, berikanlah kami kekuatan untuk selalu teguh dalam jalan-Mu dan bisa menjauhkan perbuatan-perbuatan yang bisa menjauhkan diri kami dari-Mu, ya Rabbi. Allahumma ya Allah ya Hadi, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk. Begitu banyak program dan rencana yang akan kami laksanakan. Berikanlah kami kemampuan untuk melaksanakan tersebut, ya Allah. Ya Allah, ya Tawwab, tub alaina. Engkau Maha Penerima taubat. Begitu banyak dosa yang telah kami lakukan.
khilaf yang telah kami langgar. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pendahulu kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, kami sadar semua kembali kepadamu. Tunjukkanlah pada kami ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pegawai negeri sipil oleh Rektor dengan mengedepankan protokol kesehatan.